Pernah nggak sih kamu merasa napasmu lebih bau saat puasa? Atau mungkin di awal-awal puasa kamu merasa super lapar, tapi setelah beberapa hari rasa lapar itu malah berkurang? Nah, ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Di video ini kita bakal membahas 5 fakta unik tentang puasa yang mungkin belum kamu tahu. Dari kenapa napas bisa lebih bau saat puasa, sampai bagaimana puasa bisa membantu regenerasi sel tubuh. Jadi, tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan fakta menarik lainnya. Yang pertama, kenapa saat puasa nafas bisa lebih bau? Pernah nggak sih kamu merasa napasmu jadi lebih bau saat puasa? Tenang, ini bukan karena kamu malas sikat gigi. Saat kita makan dan minum, air liur diproduksi lebih banyak dan membantu membersihkan mulut dari bakteri. Tapi saat puasa, produksi air liur berkurang karena kita tidak makan atau minum selama berjam-jam. Akibatnya, bakteri di dalam mulut berkembang lebih cepat dan menghasilkan senyawa sulfur yang bikin napas jadi lebih bau. Selain itu, tubuh kita masuk ke fase yang disebut ketosis, yaitu saat tubuh mulai membakar lemak sebagai sumber energi. Proses ini menghasilkan zat bernama keton, yang salah satu komponennya adalah aseton. Nah, aseton inilah yang juga bisa menyebabkan bau napas lebih menyengat. Tapi jangan khawatir, kamu bisa mengurangi bau napas saat puasa dengan cara menjaga kebersihan mulut, berkumur dengan air atau obat kumur tanpa alkohol, serta mengunyah daun mint setelah berbuka. Yang kedua, kenapa setelah beberapa hari puasa, rasa lapar berkurang? Di hari pertama dan kedua puasa, kita sering merasa sangat lapar. Tapi anehnya, di minggu kedua dan seterusnya, rasa lapar itu berkurang. Kenapa bisa begitu? Saat kita mulai puasa, tubuh masih terbiasa dengan pola makan biasa, jadi sinyal lapar dikirim lebih sering. Namun setelah beberapa hari, tubuh mulai beradaptasi dan mengubah cara kerjanya. Hormon grelin, atau yang sering disebut sebagai hormon lapar, akan berkurang seiring waktu. Tubuh mulai menggunakan cadangan energi dari lemak, dan sistem metabolisme pun lebih stabil. Inilah sebabnya, di minggu pertama puasa kita masih sering merasa lapar, tapi setelah itu tubuh sudah terbiasa dan rasa lapar jadi tidak terlalu mengganggu. Ketiga, mengapa puasa bisa meningkatkan fokus dan produktivitas? Banyak orang mengira kalau puasa bikin kita lemas dan nggak bisa produktif. Tapi faktanya, puasa justru bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi kita. Saat kita makan banyak, tubuh memerlukan energi lebih besar untuk mencerna makanan. Hal ini bisa menyebabkan rasa kantuk dan lemas setelah makan. Tapi saat puasa, tubuh tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk mencerna makanan, sehingga otak kita lebih fokus dan bisa bekerja lebih optimal. Selain itu, saat kita berpuasa, hormon norepinefrin meningkat, yang membuat kita lebih waspada, fokus, dan memiliki energi yang lebih stabil. Nggak heran kalau banyak orang yang merasa lebih produktif saat puasa, asal tetap menjaga pola tidur dan hidrasi dengan baik. Keempat, benarkah puasa bisa membantu regenerasi sel tubuh? Ini dia fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Puasa bukan cuma baik untuk ibadah, tapi juga punya manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh. Saat kita puasa, tubuh mengalami autofagi, yaitu proses alami di mana sel-sel tubuh menghancurkan sel-sel rusak dan menggantinya dengan yang baru. Proses ini sangat penting untuk mencegah penuaan dini, membersihkan sel-sel yang tidak berfungsi dengan baik, mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan kanker. Bisa dibilang, puasa adalah mekanisme detoks alami tubuh yang membantu kita tetap sehat dan awet muda. Dan yang kelima, apa yang terjadi pada tubuh saat kita berpuasa? Selama 30 hari,
Saat kita menjalani puasa selama 30 hari penuh, tubuh mengalami banyak perubahan positif. Hari 1-3, tubuh mulai menguras cadangan glukosa dan beralih ke pembakaran lemak. Hari 4-7, sistem pencernaan mulai beristirahat, produksi energi lebih stabil. Hari 8-14, metabolisme tubuh lebih efisien, energi lebih stabil, dan tubuh mulai masuk ke fase regenerasi. Hari 15-30, tubuh semakin terbiasa dengan pola puasa, dan manfaat kesehatan seperti perbaikan sel, peningkatan sistem imun, serta keseimbangan hormon mulai terasa. Inilah sebabnya banyak orang yang merasa lebih sehat, lebih ringan, dan bahkan lebih produktif setelah menjalani puasa selama sebulan penuh. Jadi, sekarang kamu tahu kan, kalau puasa bukan cuma soal menahan lapar dan haus. Ternyata, ada banyak manfaat unik yang bisa kita dapatkan. Mulai dari meningkatkan fokus, membantu regenerasi sel, hingga membuat tubuh lebih sehat secara alami. Gimana menurut kalian? Fakta mana yang paling menarik buat kamu? Tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan like video ini, subscribe channel Kasih Paham Yuk, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.